Halo Sobat Cerdas TV News semuanya. Di video kita kali ini kita akan membahas dua fenomena cuaca yang sangat penting, yaitu El Nino dan La Nina. Nanti kita akan bedah arti kedua istilah tersebut ya secara mendalam, serta dampaknya buat kehidupan kita di bumi. Namanya cantik ya, La Nina dan El Nino. Seru nih topik ini, makanya panteng terus videonya sampai akhir. Sobat Cerdas TV News semuanya, kedua fenomena ini, El Nino dan La Nina, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cuaca global dan berbagai aspek kehidupan di bumi kita ini. Secara etimologi, istilah El Nino ini merujuk pada fenomena iklim yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Istilah ini berasal dari bahasa Spanyol ya, yaitu El Nino, yang berarti anak laki-laki atau anak Tuhan. Pada mulanya istilah ini digunakan oleh para nelayan di negara Peru ya untuk menggambarkan munculnya suhu air laut yang lebih hangat di lepas pantai mereka yang biasanya terjadi menjelang hari raya Natal. Ketika munculnya El Nino biasanya dibarengi dengan cuaca yang buruk seperti hujan lebat dan angin kencang. Para nelayan merujuknya sebagai El Nino, merujuk pada anak Tuhan yang dalam budaya mereka sering dihubungkan dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Kemudian istilah La Nina muncul untuk menggambarkan kebalikan dari El Nino, yaitu periode ketika suhu air laut di Samudra Pasifik Timur dan Tengah lebih dingin dari biasanya. Secara harfiah, La Nina dalam bahasa Spanyol berarti anak perempuan atau anak gadis. Penamaan ini mencerminkan pola iklim yang berbeda yang terjadi di wilayah tersebut. Secara umum, El Nino dan La Nina adalah bagian dari siklus iklim alami yang disebut dengan El Nino Southern Oscillation atau ENSO. Seperti itulah bahasa Inggrisnya ya, saya kurang paham. Yang mempengaruhi pola cuaca global dengan dampak yang luas terhadap suhu udara, pola hujan, dan angin di berbagai belahan bumi. Istilah El Nino pada awalnya digunakan untuk menandai kondisi air laut hangat tahunan yang mengalir ke arah selatan di sepanjang pesisir negara Peru dan Ekuador saat menjelang Natal. Kondisi yang muncul berabad-abad lalu ini dinamai oleh para nelayan Peru sebagai El Nino de Navidad, yang disamakan dengan nama Kristus yang baru lahir. Menghangatnya perairan di wilayah Amerika Selatan ini ternyata berkaitan dengan anomali pemanasan lautan yang lebih luas di Samudra Pasifik di bagian timur. Bahkan dapat mencapai garis batas penanggalan internasional di Pasifik Tengah. Sobat Cerdas TV semuanya, yang pertama adalah fase netral, yang kedua fase El Nino, dan yang ketiga fase La Nina. Iklim di Samudra Pasifik dapat bervariasi dalam tiga kondisi atau tiga fase ya. Pertama, fase netral. Di fase ini, angin pesat berhembus dari timur ke arah barat, melintasi Samudra Pasifik, menghasilkan arus laut yang juga mengarah ke barat, dan disebut dengan sirkulasi Walker. Selama fase netral, suhu muka laut di barat Pasifik akan selalu lebih hangat dari bagian timur Pasifik. Yang kedua, fase El Nino. Angin pasat yang biasanya berhembus dari timur ke barat melemah, lalu bahkan berbalik arah. Pelemahan ini dikaitkan dengan meluasnya suhu muka laut yang hangat di timur dan tengah Pasifik. Air hangat yang bergeser ke timur menyebabkan penguapan, awan, dan hujan pun ikut bergeser menjauh dari Indonesia. Hal ini berarti Indonesia mengalami peningkatan risiko kekeringan. Yang ketiga adalah fase La Nina. Hembusan angin pasat dari Pasifik Timur ke arah barat sepanjang Ekuador menjadi lebih kuat dari biasanya. Menguatnya angin pasat yang mendorong massa air laut ke arah barat, maka di Pasifik Timur suhu muka laut menjadi lebih dingin. Bagian Indonesia, hal ini berarti berisiko banjir yang lebih tinggi, suhu udara yang lebih rendah di siang hari, dan lebih banyak badai tropis. Dalam istilah ilmu iklim saat ini, El Nino menunjukkan kondisi anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik Ekuador bagian timur dan tengah yang lebih panas dari normalnya. Sementara anomali suhu permukaan laut di wilayah Pasifik bagian barat dan perairan Indonesia yang biasanya hangat menjadi lebih dingin dari normalnya. Pada saat terjadi El Nino, daerah pertumbuhan awan bergeser dari wilayah Indonesia ke wilayah Samudra Pasifik bagian tengah, hingga menyebabkan berkurangnya curah hujan di Indonesia. Kedua fenomena ini, La Nina dan El Nino, memiliki dampak yang luas terhadap pola cuaca di seluruh dunia. El Nino seringkali menyebabkan cuaca yang ekstrim, seperti banjir dan kekeringan di berbagai wilayah. Sementara La Nina dapat menghasilkan musim hujan yang lebih basah atau musim kering yang lebih panjang dari biasanya. Nah, kemudian beberapa dampak terhadap ketahanan pangan ya. Pengaruh La Nina dan El Nino terhadap ketahanan pangan sangat signifikan. Misalnya El Nino bisa mengakibatkan gagal panen di beberapa daerah, sementara di tempat lain La Nina bisa menyebabkan banjir yang merusak tanaman. Nah, kemudian ada perubahan iklim global dan frekuensi La Nina serta El Nino.
Jadi perubahan iklim global dapat mempengaruhi frekuensi dan intensitas La Nina dan El Nino ini di masa depan. Prediksi dan pemodelan menjadi penting untuk membantu mitigasi bencana alam yang disebabkan oleh kedua fenomena ini. Nah, kemudian apa sih implikasi jangka panjangnya terhadap ekosistem? Salah satunya adalah ekosistem laut. Perubahan frekuensi dan intensitas La Nina dan El Nino dapat berdampak serius terhadap ekosistem laut, seperti kerusakan terumbu karang dan populasi ikan yang terganggu. Jadi kesimpulannya, La Nina dan El Nino bukanlah hanya fenomena cuaca biasa. Mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap cuaca global, ketahanan pangan, dan ekosistem laut. Memahami fenomena ini adalah langkah awal untuk menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh perubahan iklim global. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Charles Tutorial ini untuk informasi lebih lanjut mengenai topik-topik yang menarik lainnya.